Hai, aku Stefan Purba. Setelah lebih dari 6 bulanan gak upload, aku mau ngasih tahu satu kabar buruk buat kalian. Diperkirakan setelah pandemik berlangsung, ada sekitar 30 juta UMKM kita yang bangkrut. Data itu berasal dari Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Pak M. Iksan, tahun 2020 yang lalu. Jumlah yang bangkrut hampir separuh dari total UMKM Indonesia yang mencapai 64 juta. Wow, ngeri banget kan? Tapi uniknya, ada beberapa klien dari bisnis agensiku yang kayaknya nggak terdampak pandemi. Omsetnya makin kenceng, nggak ada pegawai yang di PHK, bahkan doi bisa ekspansi bisnis. Pas aku tanya, apa kunci bisnisnya bisa bertahan di tengah pandemi? Dia jawab, efisiensi. Doi ngejelasin kalau selama ini bisnisnya menggunakan Crudable. Kenapa Crudable? Karena dengan Crudable, kamu cuma perlu fokus untuk ngurusin marketingnya aja. Nggak perlu hire karyawan, nggak perlu sewa gudang, dan nggak perlu bingung bayar tagihan listrik, internet, dan transport ke kurir karena semua bakalan diurus Crudable. Apalagi sekarang aplikasi Crudable sudah didukung dengan integrasi ke seluruh marketplace dan terkoneksi sama semua jasa pengiriman. Nggak punya foto produk dan logo bisnis? Tenang, nanti kamu bakalan dibantu sama Crudable buat bikinnya. Pokoknya Crudable itu benar-benar bisa bikin bisnismu lebih efisien dan lebih cuan deh. Pantes klienku itu bisa survive di masa pandemi kayak gini. Buat kalian yang mau daftar Crudable, bisa pakai kode referral Stefan Crew buat dapetin promo free gudang online untuk 10 transaksi pertama di bulan Mei sampai Juni ini. Kamu bisa langsung download aplikasi Crudable atau daftar di www.crudable.com. Bisnis tanpa ribet, Crudiblein aja. Ngomongin masalah banyak bangkrutnya UMKM saat masa pandemik, ternyata itu bukan hal yang mengejutkan. Percaya atau enggak, kebangkrutan dalam sebuah bisnis adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Bahkan perusahaan kelas dunia yang berhasil masuk indeks bursa saham Amerika Serikat Wall Street, sebagian besar hanya bisa bertahan selama 2 dekade. Menurut Boston Consulting Group, usia harapan hidup perusahaan multinasional adalah sekitar 40-50 tahun. Itu membuktikan bahwa memang sulit membangun bisnis yang bisa bertahan dari generasi ke generasi. Bahkan salah satu perusahaan legendaris di Indonesia, Nyonya Menir, dinyatakan pilot pada 2017 yang lalu sebelum berusia 100 tahun. Memang brand Nyonya Menir masih ada sampai sekarang, tapi itu setelah diselamatkan alias diakuisisi oleh perusahaan lain. Ngomongin masalah umur perusahaan, tahu nggak sih kalau ternyata ada loh perusahaan di dunia ini yang mampu bertahan hingga ribuan tahun. Uniknya lagi, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu berasal dari Jepang. Dalam hal mengelola perusahaan sampai mampu bertahan hingga ribuan tahun, Jepang jagoannya. Menurut Press Economics, ada 967 perusahaan yang didirikan sebelum tahun 1700 yang masih beroperasi sampai sekarang. Dari jumlah itu, 517 perusahaan atau sekitar 53%-nya adalah perusahaan asal Jepang. Dari 10 perusahaan tertua di dunia, 8 perusahaan adalah perusahaan asal Jepang. Bahkan di Jepang sendiri ada sekitar 1118 perusahaan yang tahun 2017 berusia lebih dari 100 tahun. Gokil banget nggak tuh? Di konten kali ini kita akan secara spesifik membahas 3 perusahaan asal Jepang yang umurnya udah ratusan hingga ribuan tahun. Kita akan coba bongkar kisahnya hingga strateginya dalam mempertahankan bisnis. So, ini dia otak-atik mindset. Perusahaan tertua di dunia asal Jepang pertama yang akan kita bahas adalah hotel bernama Hoshi Ryokan. Hotel ini didirikan tahun 718 Masehi dan bertahan hingga 46 generasi. Wow, hal itu membuatnya menjadi perusahaan tertua keempat di dunia. Hotel ini memiliki 4 bangunan yang diberi nama berdasarkan nama-nama musim di Jepang. Memiliki 100 kamar dan mampu menampung 450 tamu. Terus apa yang membuat hotel ini bisa bertahan hingga 1300 tahun? Apalagi masih terus eksis. Hotel Hoshi Ryokan dipercaya pernah memiliki sumber mata air ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kisah itu begitu melegenda di Jepang dan membuat hotel itu tersohor hingga ke seantero dunia. Bukan cuma karena kisah itu saja, manajemen Hotel Hoshi Ryokan juga memberikan sensasi yang berbeda kepada para tamu yang berkunjung. Para tamu akan diberikan pakaian tradisional Jepang selama menginap di sana, agar bisa merasakan vibes Jepang tempo dulu. Kisah sejarah dan tradisi Jepang begitu kental di hotel ini, membuatnya bisa bertahan meski digempur oleh badai pandemik sekalipun. Perusahaan tertua selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kongogumi, perusahaan asal Jepang yang bergerak di sektor konstruksi. Perusahaan ini didirikan oleh seorang tukang kayu bernama Shigemitsu Kongo yang datang dari Korea ke Jepang untuk membangun kuil Buddha pertama di Jepang. Kongo diketahui tiba di Jepang sekitar tahun 578 Masehi. Saat baru tiba di Jepang, Kongo melihat kalau orang-orang di Jepang yang baru memeluk agama Buddha belum memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk membangun kuil.
Disitulah dia melihat sebuah peluang untuk mendirikan perusahaan konstruksi yang khusus membangun kuil-kuil bernama Kongogumi. Kongogumi pernah terlibat dalam proyek pembangunan bangunan terkenal seperti Goryuji, Koyasan, serta Kastil Osaka. Sepanjang sejarah, Kongogumi sudah melewati berbagai masa krisis. Mulai dari mampu bertahan dari restorasi Meiji, yakni upaya penghancuran kuil-kuil Buddha, masa Perang Dunia, dan krisis-krisis ekonomi yang mengguncang Jepang dari masa ke masa. Ada beberapa catatan yang aku temukan yang menjadi alasan kenapa perusahaan ini bisa bertahan hingga ribuan tahun. Yang pertama karena cara pewarisan tahta bisnisnya bukan didasarkan dari anak tertua, tapi dari kompetensi yang dimiliki. Selama anak terakhir dirasa mampu mengambil alih perusahaan, maka warisan kerajaan bisnis ya bakalan jatuh ke anak terakhir. Jadi nggak ada ceritanya warisan jatuh ke orang yang salah. Yang kedua, karena prinsip customer oriented-nya. Meski sudah memiliki keuntungan yang besar, perusahaan nggak akan ragu buat menjaga hubungan baiknya dengan pelanggan. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan saat ini yang begitu udah sukses, mereka malah jual mahal ke customernya. Tapi sayangnya, eksistensi Kongogumi secara perusahaan independen terhenti karena Kongogumi diakuisisi oleh perusahaan konstruksi Takamatsu tahun 2006. Perusahaan terakhir berikutnya adalah Suwenti. Suwenti sudah dibuka sejak tahun 1160 Masehi dan mengklaim dirinya sebagai rumah teh tertua di dunia. Jika dihitung-hitung usia dari rumah teh ini sudah mencapai 900 tahun. Usia yang cukup lama untuk umur sebuah bisnis. Uniknya yang dijual itu cuma teh, tapi kenapa mereka bisa bertahan hingga berabad-abad lamanya? Terus apa bedanya dari brand-brand minuman yang ada di sekitar lingkunganmu? Nah, ini yang menarik. Kita akan coba bedah dan bahas lebih jauh lagi. Jepang tampaknya memiliki cara unik yang bisa membuat brand-brand atau para pebisnis di negaranya bisa bertahan dari gempuran persaingan dan krisis global. Pada tahun 2008, Bank of Korea melaporkan bahwa dari 5.586 perusahaan yang berusia lebih dari 200 tahun di 41 negara, 56%-nya ada di Jepang. Dari sumber penelitian lain, yaitu dari penelitian firma Teikoku Data Bank tahun 2019, terdapat lebih dari 33.000 bisnis di Jepang yang berumur lebih dari 1 abad. Bahkan penjual manisan di Kyoto saja ada yang sudah berjualan di sana sejak tahun 1000. Gokil banget kan? Ada beberapa hal yang membuat perusahaan-perusahaan di Jepang memiliki umur yang panjang. Yang pertama, karena orang Jepang menghargai warisan keluarga. Kalau di Indo rasanya sulit banget ngajak anak buat nerusin bisnis keluarga. Anak rasanya pengen merantau dan menemukan jalan ninjanya sendiri. Beda sama di Jepang, meneruskan bisnis keluarga adalah sebuah kewajiban dan kebanggaan. Saat masih kecil, pemilik bisnis Suwenti mendapatkan banyak pertanyaan tentang apa cita-citanya kelak di masa depan. Dan dia menjawab dengan tegas kalau ingin melanjutkan bisnis keluarga. Alih-alih mengejar profit, di Jepang pemikirannya lebih ke bagaimana mereka bisa mewariskan perusahaan sampai ke anak cucu. Itulah yang menyebabkan orang-orang Jepang benar-benar membangun nama baik, biar bisnisnya worth it untuk diturunkan ke lintas generasi. Yang kedua, karena orang Jepang menghargai budayanya. Nggak bisa dipungkiri, kalau ngomongin tentang Jepang, pasti kita bakalan dibawa juga untuk mengenal budayanya. Perusahaan-perusahaan lokal mereka mampu bertahan karena kebanyakan mereka menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya itu. Contohnya seperti Kongogumi. Mereka adalah perusahaan spesialis dalam membangun kuil-kuil Buddha dan Shinto. Kecintaan masyarakat terhadap budaya-budayanya juga membuat perusahaan-perusahaan itu bisa tetap bertahan. Yang ketiga, di Jepang tidak menganut sistem warisan kepada anak laki-laki atau anak sulung. Kalau di Indonesia, warisan bisnis akan selalu jatuh ke anak pertama atau anak laki-laki, di Jepang berbeda. Penerus perusahaan tidak selalu anak pertama atau anak laki-laki. Bahkan dalam banyak kasus, penerus perusahaan tidak selalu berhubungan darah. Bisa juga diwariskan ke anak hasil adopsi. Hal itu dilakukan ketika mereka tidak memiliki ahli waris yang dianggap mumpuni untuk mengelola perusahaan. Adopsi anak untuk bisnis sudah dilakukan sejak era Tokugawa. Bahkan saat ini, sebanyak 98% anak laki-laki berusia 25-30 tahun diadopsi secara legal untuk mengisi posisi manajemen. Lah, kalau mengadopsi orang dewasa kayak gitu, apa bedanya sama cari pegawai? Eits, beda dong. Cara itu banyak dilakukan agar para pemilik bisnis nggak lagi beresiko melanggar hukum atau menyerahkan perusahaan ke pihak keluarga kandung yang kurang berkompeten. Selain mengadopsi anak, orang Jepang juga biasa menyerahkan puncak pimpinan perusahaan kepada menantunya. Contohnya seperti CEO Suzuki saat ini, Osamu Suzuki. Beliau merupakan anak laki-laki yang diadopsi. Osamu Suzuki kemudian juga lebih memilih menantunya, Hirotaka Uno, sebagai pewaris ketimbang anak kandungnya sendiri. Profesional banget ya cara mainnya. Kalau di Indo sih bakalan rame di pengadilan. Anak kandungnya mana terima. Orang lamar pekerjaan aja masih cari orang dalam. Ups.
Oke, segitu dulu konten kali ini. Semoga bisnis yang kita bangun saat ini bisa bertahan lama, bahkan bisa diwariskan sampai ke anak cucu kelak. Amin. Dan jangan lupa buat yang pengen operasional bisnisnya berjalan dengan lebih mudah dan murah, kamu bisa gunakan Crudable. Gunakan kode referralku Stefan Crew buat dapetin free gudang online untuk 10 orang pertama selama bulan Mei dan Juni ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar makin banyak juga orang yang nonton konten ini. Aku Stefan Purba, until next time, keep struggle.